Halo semuanya, perkenalkan kami koasisten dari bagian kedokteran jiwa. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan dengan judul Post Traumatic Stress Disorder atau nama lainnya yaitu gangguan stres pasca trauma. Jadi, apa sih itu PTSD? PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau nama lain dari Indonesianya yaitu gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan kejiwaan yang mungkin terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, serangkaian peristiwa atau serangkaian keadaan. Seseorang mungkin mengalami hal ini sebagai sesuatu yang berbahaya secara emosional atau fisik atau mengancam jiwa dan dapat mempengaruhi daripada kesejahteraan mental, fisik, sosial, dan atau spiritual. Seberapa banyak kejadian PTSD? Jadi prevalensi penderita PTSD di dunia sebanyak 200 juta orang. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Mental Nasional, di Indonesia dari 2,45 juta penderita gangguan mental, 0,5%-nya menderita PTSD. Nah, apa aja sih yang bisa menjadi penyebab PTSD? Penyebab PTSD antara lain ada mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun seksual, kemudian mengalami atau menyaksikan perang atau bencana alam, lalu mengalami penculikan, perundungan atau penyiksaan, dan juga menjalani suatu tindakan medis seperti operasi sesar, kastrasi, atau amputasi. Selain itu, PTSD juga bisa disebabkan karena seseorang mengalami separasi atau diadopsi, atau juga kehilangan orang yang disayangi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tanda dan gejala PTSD, mengapa sih penting untuk kita ini aware mengenai hal ini? Kita sudah tahu ya bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan terjadi. Misalnya seperti perang yang meningkatkan jumlah pengungsian, ataupun meningkatnya tingkat kriminalitas yang cukup signifikan, sehingga dapat meningkatkan risiko kita dan orang sekeliling kita untuk menderita PTSD ini. Pada umumnya ada 4 kelompok gejala PTSD, yaitu yang pertama ada pikiran yang terganggu. Pikiran ini bisa muncul dalam bentuk ingatan yang berulang dan terjadi tidak sengaja. Mimpi buruk yang mengganggu atau kilas balik dari peristiwa traumatis tersebut. Kilas baliknya terasa begitu nyata sehingga penderita PTSD ini merasa sedang mengulang kembali pengalaman traumatis tersebut atau melihat langsung di depan mata mereka. Lalu yang kedua, menghindari hal yang mengingatkan peristiwa traumatis. Itu penderita PTSD cenderung menghindari hal-hal yang mengingatkan peristiwa traumatis. Gejala ini ditunjukkan dengan menghindari orang, tempat, aktivitas, benda, atau situasi yang bisa memicu kenangan atau akan peristiwa traumatis tersebut. Lalu yang ketiga, perubahan pikiran dan suasana hati. Jadi kelompok gejala ini mencakup ketidakmampuan mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Muncul pikiran dan perasaan negatif yang menggoyahkan keinginan tentang dirinya. Contohnya, terus berpikir bahwa dirinya tidak berharga atau tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Selain itu juga, peristiwa PTSD ini juga cenderung menyalahkan diri sendiri atau orang lain dan merasa malu yang berlebihan. Lalu yang keempat, ada perubahan emosional. Jadi kelompok gejala yang terakhir itu mencakup mudah tersinggung dan marah, berperilaku ceroboh, terlalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan mudah curiga, lalu mudah terkejut dan memiliki masalah berkonsentrasi serta susah tidur atau insomnia. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengatasi PTSD? Yang pertama dan yang paling penting adalah dengan mengenali tanda dan gejala dari PTSD. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, apabila teman-teman mencurigai bahwa diri teman-teman ada tanda atau gejala tersebut, maka yang harus dilakukan adalah untuk berkonsultasi segera dengan psikiater ataupun dengan dokter spesialis jiwa. Teman-teman tidak boleh melakukan self-diagnose ya. Setelah itu, apabila teman-teman sudah benar diagnosis PTSD oleh psikiater ataupun dokter spesialis jiwanya, maka terdapat beberapa pilihan terapi yang bisa teman-teman jalani atau teman-teman lakukan. Yang pertama, virtual reality exposure therapy. Apa sih virtual reality exposure therapy? Jadi terapi ini untuk bahasa awamnya seperti teman-teman saat melakukan kegiatan VR. Jadi kalau lagi main VR. Nah, teman-teman di sini akan dilakukan paparan langsung ataupun exposure langsung dengan traumanya. Diharapkan dengan menjalankan terapi ini, teman-teman akan mengurangi rasa trauma karena sering dipaparkan oleh trauma tersebut. Selanjutnya adalah grup terapi.
Apa sih grup terapi? Karena namanya grup artinya kelompok. Teman-teman di sini akan dipertemukan dengan teman-teman yang lain sesama penderita PTSD. Di sini akan tercipta lingkungan yang saling support dan juga saling sharing mengenai penyakit yang diderita masing-masing sehingga teman-teman tidak merasa sendiri. Selanjutnya adalah dengan obat-obatan. Tentunya untuk obat-obatan ini harus sesuai dengan arahan dokter ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa melakukan terapi alternatif. Terapi alternatif apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, misalnya dengan berolahraga. Olahraga yang tentunya meningkatkan konsentrasi dalam menjalankannya. Dan yang kedua, perlunya olahraga dengan meditasi. Contohnya itu seperti yoga ataupun pilates. Dan yang kedua, terapi alternatifnya yaitu dengan menghindari konsumsi alkohol terutama. Karena dengan mengkonsumsi alkohol, maka gejala dari PTSD ini akan semakin berat. Kapan sih PTSD harus ke dokter? Pertama, ada rencana bunuh diri, tidak dapat mengontrol perilaku, pikiran dan perasaan Anda terus bertambah negatif, memiliki gejala PTSD yang sangat mengganggu, dan masih mengalami masalah mental selama 4 minggu setelah melalui peristiwa traumatis. Nah, setelah tahu kapan kita harus ke dokter, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita punya gejala PTSD itu harus ke dokter? Alasannya adalah agar kita itu pulih dari trauma tersebut sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan di diri kita, bisa meningkatkan rasa bahwa diri kita itu berharga, terus juga bisa meningkatkan coping mechanism di mana ketika kita bertemu dengan hal yang berat, hal yang menyebabkan trauma kepada kita tahu cara untuk menanganinya agar kita tidak terpuruk. Lalu setelah itu juga untuk meningkatkan kualitas daripada hidup kita yang tadinya karena trauma kita menjadi sulit untuk beraktivitas, sulit untuk tidur di malam hari atau bahkan sulit untuk tidur sepanjang hari. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas tidur kita, terus juga bisa membuat kita lebih bersosialisasi sehingga kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari hal-hal tersebut. Terus juga nantinya bisa membuat kita berubah menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik sehingga nantinya kita tetap bisa mengejar goals dari yang kita punya. Nah, apa yang dapat terjadi kalau pasien dengan PTSD tidak mendapatkan pertolongan? Yang pertama, pada 30% kasus, pasien dapat mencapai tahap sembuh. Kemudian pada 40% lainnya, gejalanya masih ada, namun gejalanya itu ringan. Dan pada 20% kasus lainnya, gejalanya menetap tapi sedang. Dan pada 30% kasus lainnya, gejalanya menetap tapi semakin parah. Selain itu, di sini terdapat beberapa poin jika pasien PTSD tidak mendapatkan pertolongan. Yang pertama, akan terdapat potensi menyakiti diri sendiri atau pikiran bunuh diri. Selain itu, pasien dengan PTSD yang tidak mendapatkan pertolongan akan menjadi sulit untuk mengontrol emosi mereka dan dapat melakukan penyalahgunaan zat. Selain itu, pasien-pasien dengan PTSD ini dapat menarik diri dari lingkungan mereka dan juga kesulitan fokus dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sekian dulu ya teman-teman mengenai paparan tentang PTSD. Semoga teman-teman di sini bisa lebih mengenal tanda dan gejala dari PTSD sehingga apabila teman-teman menemui tanda dan gejala tersebut, teman-teman bisa lebih aware untuk bisa berkonsultasi ke psikiater ataupun dokter spesialis jiwa untuk meminta bantuan. Selanjutnya, apabila teman-teman mencurigai lingkungan sekitar teman-teman memiliki gejala ataupun tanda seperti yang dipaparkan tadi, semoga teman-teman juga bisa mengedukasi mereka untuk bisa berkonsultasi. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.